Indah pesonamu, bumi Lotim, Gumi Selaparang. Strategi pengembangan potensi lokal sebagai inspirasi menuju desa maju di Kabupaten Lombok Timur. Di Kabupaten Lombok Timur yang dikenal juga Gumi Selaparang, mengejar ketinggalan yang pada tahun 2018 terdapat 25 desa maju. Untuk tahun 2019 telah mencapai 72 desa maju. Artinya dalam dekade 1 tahun melonjak hampir 200% yang pengembangannya pada desa wisata. Hal ini didukung oleh potensi-potensi unggulan desa yang bisa dieksplor. Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten dari 10 kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan luas wilayah 2.679,88 km persegi. Kabupaten ini terletak di bagian timur Pulau Lombok yang memiliki batasan wilayah sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Alas. Sektor pertanian mempunyai peranan yang besar dalam struktur perekonomian di Kabupaten Lombok Timur, bermata pencaharian di sektor pertanian. Mendorong wisata alam menjadi destinasi unggulan di Lombok Timur. Kondisi daya tarik pariwisata di Kabupaten Lombok Timur dibedakan menjadi 3, yaitu objek wisata alam, objek wisata budaya, dan objek wisata buatan. Wisata alam yang menjadi objek wisata unggulan terdiri atas kawasan Gunung Rinjani dan Danau Segara Anak yang termasuk dalam kawasan Geopark Nasional. Wisata alam lainnya yang sebagai unggulan adalah Pantai Pink yang berada di wilayah selatan Kabupaten Lombok Timur, yaitu di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru. Dari cerita ini, we are standing about Pantai Sugui. Jadi ini kita nyangkat di Pantai Sugui. In this beach, very so private, so awesome, so very beautiful. Masih banyak lagi wisata alam yang masih asri dan alami yang menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Badan Usaha Milik Desa Pengelolaan Air Bersih di Lendang Nangka, Lombok Timur. Badan Usaha Milik Desa Lendang Nangka Sejahtera merupakan upaya pengelolaan air bersih oleh masyarakat di Desa Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. BUMDes Lentera melakukan pemanfaatan mata air Tigasa dengan menggunakan bak penampung dan distribusi air perpipaan dengan water meter sebagai alat ukur dalam menentukan iuran penggunaan air. Menggali potensi-potensi desa yang ada, baik itu potensi alam maupun juga potensi manusia yang ada yang merupakan sebagai sebuah modal tentunya dalam membangun desa. Alhamdulillah salah satu upaya untuk mencapai itulah desa kami Langkah dengan membuat sebuah lembaga yaitu BUMDes, yaitu Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Lentera di Lendang Nangka telah memberikan dampak positif yang dinikmati oleh warga desa. Hingga 2017, BUMDes Lentera telah mengelola sejumlah unit usaha, antara lain perusahaan air minum desa, mengolah sampah, pertokoan, jasa penyewaan alat, dan unit pengelolaan tempat rekreasi atau wisata. Dalam pengelolaan unit usaha PAM Desa, BUMDes Lentera berhasil mengukir prestasi tingkat nasional, yakni mendapat predikat BUMDes terbaik se-Indonesia untuk kategori inovatif atas kinerja usaha air minum yang dikelola Pamdes ASI Tigasa. Bupati Sukiman launching asuransi ternak sapi pada pengembangan premi asuransi ternak dan subsidi bunga pinjaman kelompok ternak. Bupati Lombok Timur, Haji M. Sukiman Azmi, melaunching program asuransi ternak sapi atau AUTS. Bupati akan mengasuransikan ternak dan memberikan bantuan hewan ternak kepada peternak. Selain ternak, pemerintah juga menyediakan asuransi bagi nelayan. Arah kebijakan pengembangan potensi lokal menuju desa maju.
Melihat misi 3 RPJMD Kabupaten Lombok Timur, menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan kelautan, pariwisata dan sumber daya lainnya. Dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal. Dengan sasaran meningkatkan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan kelautan, pariwisata dan sumber daya lainnya. Dengan strategi peningkatan produksi dan produktivitas hasil usaha perekonomian, potensi pariwisata, ketersediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, kemudahan investasi, dan pengembangan BUMDes. Upaya pembangunan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan. Perlu disadari bahwa hakikat pembangunan nasional yang komprehensif adalah meletakkan fondasi atau penopang yang kokoh pada pembangunan di wilayah perdesaan. Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan, serta kemiskinan di perdesaan juga telah mendorong percepatan pembangunan di kawasan perdesaan dengan berbagai upaya. Perlunya melakukan transformasi pengembangan potensi lokal pada pembangunan berkelanjutan. Berbagai upaya terus dilakukan secara bertahap, yaitu melakukan kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dan kelurahan, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan masyarakat, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat, peningkatan usaha ekonomi masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Kesimpulan dan rekomendasi. Salah satu faktor yang sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi adalah masalah kepemimpinan yang mempunyai peran besar dalam mempengaruhi, memotivasi, dan menggerakkan masyarakat. Pemimpin global yang dibutuhkan memiliki pemikiran yang visioner tanpa meninggalkan karakter bangsa Indonesia yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan yang dilakukan harus tetap berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kearifan lokal daerah, sehingga perubahan ini bisa mengarah kepada perubahan yang dibutuhkan. Tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan adalah: pertama, pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan. Kedua, peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan. Ketiga, fasilitasi penguatan dan pemantapan kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan. Keempat, penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa. Kelima, peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan dan pemantauan unit pengaduan masyarakat. Tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan melalui pengembangan ekonomi lokal adalah: pertama, fasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan. Kedua, pembinaan lembaga keuangan perdesaan. Ketiga, penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna bagi kawasan perdesaan. Keempat, koordinasi pengembangan usaha ekonomi lokal dan fasilitasi pengembangan pasar lokal. Kelima, pengembangan prasarana dan sarana desa agropolitan. Keenam, percepatan pembangunan pusat pertumbuhan daerah tertinggal. Ketujuh, percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal. Kedelapan, fasilitasi pengembangan potensi perekonomian daerah dan pengembangan produk unggulan daerah, serta fasilitasi pengembangan promosi ekonomi daerah dan sarana dan prasarana perekonomian daerah.